Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Karena PK-nya udah 100 soal teman-teman ya. Apakah akan dilanjut ataukah kita ulangi lagi atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kali ini kita akan bahas PU dulu di nomor 31 sampai 35 dan 36 silahkan teman-teman kerjakan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya. Makasih nih yang udah jawab nih, ada beberapa yang udah jawab. Pokoknya untuk PU, teman-teman lihat dulu soalnya berdasarkan bacaan manakah yang tidak benar ya. Jadi ini ditanya tidak benar. Kita baca sekilas aja. Pada 18, ekonomi pertumbuhannya itu sebesar 5,17%. Angka ini melanjutkan tren perbaikan setelah mencapai titik terendah ya. Ada kata kunci terendah 2015 terakhir. Pertumbuhan PDB domestiknya anjlok di bawah 5%, yaitu 4,88. Pada 2016, kondisi ekonomi membaik, terus di akhir 18 itu sebesar 14 ribu triliun. Adapun PDB per kapitanya 56 juta. Oke, pernyataan yang tidak benar. Coba yang A. Meskipun pertumbuhan PDB Indonesia 4,88% ya, kondisi perekonomian Indonesia tetap dalam batas menggembirakan. Sebenarnya ini nggak ada kata menggembirakan ya di dalam soal ini. Harusnya ini yang tidak benar. Coba kita cek untuk memperkuat. PDB untuk 2016 itu membaik, ada kata-kata membaik ya. Nah, berarti benar nih. Udah aja gak usah kita cek lagi. PDB per kapitanya 56 juta, udah benar tadi. Hampir mencapai 15 triliun, betul. Hampir. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah 2015, betul ya, terendah tuh 2015, betul juga. 2018 itu melanjutkan tren membaik yaitu 5,17, betul ini. Oke, selesai yang A. Coba yang 32 teman-teman, di pause dulu lalu kerjain ya. Kemudian melakukan bisnis di Indonesia, memulai bisnis 134, listrik 33, kredit 44, pajak 112, kontrak 148, konstruksi 112, properti 100, monetaris 51, lintas batas 116, 36 untuk kapailitan. Langsung baca, berdasarkan infografik tersebut manakah simpulan yang tidak sesuai ya. Coba kita cek, tidak satupun peringkat dari 10 item kemudahan melakukan bisnis berada di 10 besar. Apakah ada nggak 10 besar? Emang nggak ada ya, karena yang tidak sesuai berarti ini kemungkinan sesuai. Peringkat terbaik dalam perihal kemudahan melakukan bisnis adalah listrik. Benar nggak? Listrik itu 33. Iya, betul ya. Ini kemungkinan benar nih. Peringkat 100 besar dalam kemudahan melakukan bisnis, diantaranya mendaftarkan properti. Ini masuk ke 100 besar. Properti mana properti? Ya, peringkat 100. Apakah peringkat 100 itu masuk 10 besar? Ya, kemungkinan iya. Iya dulu ya. Masalah menyelesaikan kepailitan adalah 50 besar dalam bisnis Indonesia. Ini ya 36 ya. Berarti 36 itu masuk di 10 besar. Dalam 10 item terdapat 2 hal yang berada pada peringkat yang sama, yaitu membayar pajak dan konstruksi. Nah, sebenarnya ini benar semua nih. Nah, silakan teman-teman ya tulis di komentar ya. Komentar apa yang paling tidak sesuai menurut teman-teman. Nah, kalau menurut Kak Sugeng itu jawabannya E. Jadi kalau ada 2 hal itu apa sama apa dengan apa sama apa gitu. Jadi kan baru pajak dengan konstruksi, apalagi kan ada 2 hal. Nah, itu sih kalau dari Kak Sugeng. Silakan teman-teman di komentar ya, kita diskusi. 33. Ya 33 ya. Harusnya 33 boy. Sekarang pernyataan paling benar. Indonesia menduduki Asia Tenggara, nggak ada tulisan Asia Tenggara. Ya udah, ini salah.
Memulai bisnis itu keenam. Ya, bener gak keenam? Maksudnya keenam bukan yang di sini ya. Jadi misalnya yang pertama kan ini ya, listrik. Ini yang pertama. Yang kedua kita ranking aja ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya ada lagi kan. Yang kelimanya berarti 100. Yang keenam 12, yang ketujuh, yang ini juga keenam harusnya, yang ketujuh deh, ini ketujuh, ini ke-8, ini ke-9, dan ini ke-10 ya. Sip, ada 10. Apakah bisnis ke-6? Bisnis itu ke mana? Bisnis ke-9, salah. Regulasi yang mempunyai peringkat di atas 100 lebih banyak daripada 100 ke bawah, salah. Karena ini yang paling banyaknya 100 ke bawah. Perihal berurusan dengan izin ya, menduduki peringkat ketiga terburuk di Indonesia. Tidak ya, ini kan ke-7. 3 terburuknya harusnya yang, tapi benar, ini benar ya, bisa jadi benar ya. Kalau dia 7, 8, 9, oh enggak, 8, 9, 10 kalau 3 terburuk, berarti ini salah. Mendapatkan kredit adalah menduduki 3 terbaik, benar gak? 1, 2, 3, iya betul, ini ketiga. Berarti ya. Sip teman-teman ya. Lanjut, 34. Ayo di pause videonya lalu kerjain, yuk. Harus diakui bahwa kita lihat dulu deh pertanyaannya ya. Paling mungkin benar. Oke, ini paling mungkin benar. Kita cek kunci-kuncinya. Bahwa konsumsi Indonesia di BBM-nya itu problematik. Konsumsi BBM itu melebihi produksi BBM dalam negeri. Jadi konsumsinya itu melebihi. Akibatnya harus apa? Harus impor keluar. Jadi melebihi, akibatnya impor. Kita bisa lihat dalam data-data mengenai produksi konsumsi ya. Artinya kita memang perlu mendisiplinkan konsumsi BBM Indonesia. Celakanya pemerintah mengajukan solusi yang keliru, yaitu kenaikan harga BBM bukan hanya tidak mengurangi konsumsi BBM, tapi juga menyengsarakan kita sebagai rakyat. Dengan kata lain, kenaikan harga BBM tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi juga telah menimbulkan malapetaka. Nah, yang mungkin benar adalah kita lihat di sini. Impor BBM mengalami fluktuasi. Ini nggak ada fluktuasi ya, berarti salah nih. Produksi konsumsi impor selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Nggak ada tulisan tiap tahun ya. Ya udah, ini salah. Konsumsi BBM tertinggi terjadi 2005, nggak disebutkan. Konsumsi BBM selalu lebih tinggi daripada produksi sehingga dilakukan impor. Nah ini nih, betul ya, lebih tinggi sehingga impor. D. Jumlah impor BBM selalu lebih rendah dari produksi, salah. Harusnya impor lebih tinggi atau nggak disebutin juga kan. D itu lebih bagus. 35. Coba teman-teman cek. Di sini juga simpulan yang paling mungkin benar. Kemiskinan banyak terjadi di Indonesia dan ketimpangan antar desa serta kota masih berlanjut walaupun terjadi perbaikan. Ada kata walaupun terjadi perbaikan, jadi kemiskinan itu masih ketimpangannya antar desa dan kota. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu upah real buruh tani dan nilai tukar petani. Kedua faktor itu mengalami kenaikan sepanjang Maret-September 2018. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti upah real buruh tani mengalami peningkatan yang signifikan. Yang nggak ada peningkatan, boy. Upah real buruh tani nilai tukar tidak mengalami kenaikan ya. Disebutkan nggak tidak mengalami kenaikan? Mengalami, yaitu di sini kenaikannya nilai ya, ini mungkin benar sih tapi lebih ke tidak benarnya ya teman-teman, karena petani tidak mengalami kenaikan tapi di sini ada. Coba di sini faktor yang paling signifikan mengenai tingkat kemiskinan, ini tidak disebutkan ya, berarti salah aja. Kemiskinan yang terjadi di desa-desa dan ketimpangan
antar desa serta kota akan berkurang, nggak disebutin. Kemiskinan banyak terjadi di desa dan ketimpangan antar desa serta kota masih berlanjut. Kemiskinan itu banyak terjadi di desa dan ketimpangan antar desa dan kota itu masih berlanjut. Ya, ini kemungkinan benar. Coba yang kemiskinan dan ketimpangan antar desa dengan kota sangat tinggi. Tapi di sini ada tulisannya, jika perbaikan ya tidak terjadi di desa-desa, itu kuncinya berarti yang Misalnya, kenapa? Walaupun terjadi perbaikan, kemiskinan itu masih tetap ada dan ketimpangan. Berarti ini salah yang di teman-teman ya. Yuk, berarti nomor 36 silakan teman-teman kerjakan di kolom komentar. Oke. Terima kasih, share ke teman-teman yang lain. Kita lanjutkan video selanjutnya.